warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intania Fani Widiawati. Saya mahasiswi semester 3 dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan berbagai penjelasan mengenai materi tentang tindakan cyberbullying terhadap aspek perilaku agresi. Tanpa basa-basi, mari kita langsung lanjut ke video pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian cyberbullying dan pengertian agresi. Cyberbullying sendiri bisa dikatakan sebagai perilaku pada saat seseorang atau kelompok dengan sengaja melukai orang lain dalam bentuk tulisan, visual, gambar, komunikasi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perilaku cyberbullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresi. Mengapa? Karena agresi merupakan perilaku yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Cyberbullying termasuk tindakan agresi yang secara sengaja dilakukan oleh kelompok atau individu dengan memanfaatkan sarana teknologi komunikasi dan media elektronik berulang kali dan sepanjang waktu. Cyberbullying dapat menjangkau korban yang lebih luas melalui jejaring media sosial dan teknologi dimanapun dan kapanpun. Cyberbullying merupakan bentuk tindakan agresivitas karena memiliki penurunan rasa empati dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Praktek cyberbullying adalah proses agresivitas berbentuk lingkaran yang tidak terputus. Perilaku agresivitas dapat terjadi karena kurangnya kemampuan individu merespon ataupun mengontrol emosi-emosinya. Kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengontrol emosinya disebut juga dengan regulasi emosi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, munculnya sosial media menjadikan individu untuk cenderung melakukan cyberbullying. Pelaku cyberbullying yaitu seseorang dikatakan cenderung menjadi pelaku yang telah memiliki ide, keinginan, maupun dorongan untuk melakukan agresi dengan media sosial atau media online. Ketegangan yang dialami seseorang membuatnya merasa marah, depresi, cemas, dan pada akhirnya melakukan tindakan agresi dengan membuat tekanan bagi orang lain. Atkinson dengan tegas menyatakan bahwa agresi merupakan suatu reaksi emosional yang apabila tidak dikontrol dengan baik akan menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan. Materi selanjutnya yaitu tentang teori cyberbullying. Berdasarkan dari teori Willard dalam Sari Suryanto 2012 halaman 53, terdapat 6 bentuk yang dapat menggambarkan cyberbullying. Yang pertama ialah flaming, yaitu mengirimkan pesan teks yang berupa kata-kata yang penuh amarah, kasar, dan frontal. Yang kedua ada harassment atau gangguan, merupakan cyberbullying yang berbentuk berbagai macam pesan yang mengganggu pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ada denigration atau pencemaran nama baik, di mana pelaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi nama baik orang tersebut, hal yang dapat berupa fitnah, gosip, atau membuat postingan bernada kebencian dan mengumbar kejelekan korban. Dan yang keempat ada impersonation atau peniruan. Pelaku membajak atau berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban. Yang kelima ada outing, di mana pelaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud mengumbar aib atau privasi orang lain. Yang keenam ada trickey atau tipu daya. Pelaku membujuk korban dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut yang akan dijadikan senjata atau umpan untuk mempermalukan atau meneror korban. Yang ketujuh, yang terakhir ada exclusion, yaitu secara sengaja mengeluarkan seseorang dari grup atau kelompok online. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang teori agresi. Salah satu teori yang menjelaskan tentang munculnya tindakan agresi adalah GAMM atau General Affective Aggression Model. Teori ini dikemukakan oleh Anderson, dalam Baron, dan Bain, mengelompokkan bentuk variabel menjadi 2 kategori. Yang pertama ialah variabel situasional meliputi frustasi, bentuk serangan tertentu dari orang lain atau penghinaan, pemaparan terhadap tingkah laku agresif orang lain. Dan yang kedua ada variabel individu, meliputi sifat yang mendorong individu untuk melakukan agresi, sikap, dan kepercayaan terhadap kekerasan. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi motif perilaku untuk melakukan tindakan cyberbullying. Yang pertama adalah kontrol diri, mengendalikan emosi serta dorongan diri dalam individu sehingga mampu
membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif yang sesuai dengan standar ideal, nilai moral, dan harapan sosial. Yang kedua ada komunikasi keluarga dan faktor lingkungan. Keluarga dapat memfasilitasi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik terbukti dengan perkembangan positif moralnya, serta mengawasi pergaulan lingkungan agar tidak terbawa arus pergaulan yang salah. Dan yang terakhir, materi tentang dampak timbulnya dari perilaku cyberbullying. Dampak psikologis dari cyberbullying baik pada korban maupun pelaku sangat berbahaya. Dampak-dampak tersebut diantaranya adalah memiliki tingkat kecemasan tinggi, tingkat depresi yang tinggi, maupun partisipasi dalam permasalahan perilaku di dunia nyata lainnya. Korban dari cyberbullying bahkan dapat memiliki gagasan untuk bunuh diri, mencoba melakukan percobaan bunuh diri, hingga melakukan tindakan bunuh diri. Itulah beberapa penjelasan mengenai cyberbullying terhadap perilaku agresi di zaman perkembangan modern saat ini. Banyak hal yang masih harus perlu diperhatikan untuk menekan adanya tindakan cyberbullying di media sosial dan teknologi informasi saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.